Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada malam hari ini tema kita adalah sinergi untuk negeri dalam situasi pandemi COVID-19. Dan sinergi untuk negeri ini tentu sangat tepat sekali kita bahas, Pak Yudi, karena beliau juga berkecimpung dan baru tanggal 5 Oktober yang lalu tentara kita merayakan hari ulang tahunnya, dan temanya juga luar biasa, sinergi untuk negeri. Nah, ini yang akan kita kupas dari sosok seorang, saya katakan hamba Tuhan juga beliau, karena hari-hari ini, bukan hanya hari-hari ini, tapi sudah cukup lama beliau juga berkecimpung dalam dunia pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pak Mayor Yudi, bagaimana Bapak melihat sinergi TNI untuk negeri kita di saat-saat seperti ini dengan kondisi pandemi yang tentu Bapak lebih banyak mengetahui, ada di lapangan, dan kemarin juga diperkuat dengan peringatan hari ulang tahun tentara kita, dan di tengah masa-masa sedemikian rupa. Bagaimana Bapak? Ya Pak Pendeta, para pendengar Headline yang dikasih Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Pada malam hari ini Tuhan berikan kesempatan melalui program Lidah Api boleh datang ke tempat ini. Kita berbincang-bincang untuk bersama-sama memberkati teman-teman para pendengar Headline semuanya di program Lidah Api ini, dan tentunya tentang sinergi untuk negeri dalam koridornya. Saya sebagai aparat militer akan menyampaikan bahwa militer mengambil bagian dalam gugus tugas gugus tugas penanganan penyebaran COVID-19 baik secara nasional maupun di daerah-daerah. Dan saya bertugas di Korem, Bapak Danrem juga berperan serta dalam kegiatan gugus tugas penanganan COVID-19 melalui seluruh prajuritnya, baik yang ada di Korem sendiri, kemudian yang ada di Kodim-Kodim di kabupaten kota, maupun yang ada di batalion dengan pasukannya untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka penanganan COVID-19. Dan ini dilaksanakan tidak hanya melalui sosialisasi saja dengan pelaksanaan protokol kesehatan, tapi juga secara nyata berada di lapangan, baik kegiatan sosialisasi, kemudian juga memperingatkan masyarakat agar selalu melaksanakan protokol kesehatan, juga mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini, Pak Pendeta. Sehingga kesinergisitasan antara TNI tentunya juga dengan Polri dan pemerintah daerah ini terwujud dalam kebersamaan dalam penanganan COVID-19 di khususnya wilayah Lampung, dan tentunya kota Bandar Lampung yang kita cintai. Mungkin sementara itu Pak Pendeta yang bisa saya sampaikan. Nah, ini luar biasa nih, nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Siap. Namun Bapak Ibu yang terkasih, ini saya juga akan menyampaikan kepada pendengar dimanapun berada, beliau ini, Pak Mayor Yudi ini sangat aktif sekali dalam dunia kepelayanan. Dan hari ini juga beliau, sebelum tadi kita siaran langsung, kita berbincang sejenak bahwa beliau juga sekarang sedang akan menyelesaikan pendidikan teologi dengan luar biasa. Tadi saya mengutip apa yang disampaikan beliau bahwa hidup dalam kemanfaatan dengan hal yang luar biasa. Nanti kita akan juga bahas bersama dengan beliau tentang lebih dalam lagi sinergi untuk negeri dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Namun saya ada sedikit yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang beliau ini membentuk satu grup yang luar biasa, yang diambil dari ayat firman Tuhan Galatia 6 ayat 10. Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada kita semua mengapa Bapak memegang erat Galatia 6 ayat 10 itu, dan kaitannya dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah keadaan seperti ini, warga gereja
tentu kita pahami semua saat ini beribadah juga di rumah dan social distancing. Galatia 6 ayat 10 saya bacakan Pak, bahwa karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini mungkin bisa Bapak jelaskan juga kaitannya. Iya Bapak Pendeta, terima kasih. Motivasi saya untuk membuat grup WA Galatia 6:10 ini terinspirasi karena Tuhan itu memilih orang yang seperti saya. Ya, saya merasa diri saya itu kayaknya nggak layak dipilih sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyatakan diri saya dipilih oleh Tuhan, maka harus ada suatu wujud syukur saya untuk memberikan apresiasi kepada Tuhan. Sekecil itu apapun, saya harus bisa memberikan kontribusi yang positif. Dalam hal ini ketika saya membaca sebuah ayat yang ini luar biasa sekali, Galatia 6:10, bahwa Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan, hidup itu adalah kesempatan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, orang-orang yang dipilih, maka sudah selayaknya kesempatan itu jangan tidak dimanfaatkan secara signifikan dalam rangka pelayanan kita untuk wujudkan syukur kita kepada Tuhan bahwa kita ini sudah dipilih. Keselamatan yang diberikan Tuhan itu bagi saya bukan keselamatan yang murah, tapi itu sangat mahal sekali bagi saya. Tidak sembarangan Tuhan itu memilih seorang untuk diselamatkan. Nah, memaknai hal itu, maka ayat bertolong-tolonglah ini konsepnya adalah kita diajak bersama-sama. Ketika Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kita, maka kita harus bertolong-tolong dengan sesama manusia. Sesama manusia dalam tanda kutip tidak perlu memandang baik itu ras, golongan, agama, dan lain-lain. Ya. Artinya dihadapkan dengan keadaan bencana yang saat ini dialami oleh dunia dan terkhusus oleh Indonesia dan Lampung juga pada Lampung, maka ini suatu kesempatan yang bagus yang seharusnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ini mengimplementasikan Galatia 6:10 ini dalam kehidupan kesehariannya. Salah satu contoh ketika kita melihat bahwa COVID-19 ini terdampak sekali dalam kehidupan masyarakat yang khususnya di kalangan menengah ke bawah. Ada beberapa di antara mereka yang mungkin juga kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin juga karena keadaan seperti ini mengharuskan mereka bekerjanya juga separuh waktu sehingga penghasilannya akan berkurang. Dan ketika itu terjadi, maka sudah sewajarnya, sudah selayaknya ajaran yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih, harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga saya berusaha dengan teman-teman para pengusaha, dengan teman-teman para hamba Tuhan untuk mencoba memberikan kontribusi yang positif ketika kami mengadakan kegiatan kecil-kecilan bakti sosial di Lampung Selatan, kemudian di Lampung Tengah, kemudian di Tulang Bawang, kemudian juga di Lampung Timur. Walaupun itu tidak banyak, tapi setidak-tidaknya kita juga ikut ambil bagian di situ. Kemudian juga ada kegiatan pembagian nasi bungkus. Kami bersinergi dengan hamba Tuhan Bapak Edi Siswanta Subakti, dan itu tiap hari berjalan dengan baik. Artinya mari bahwa ketika matahari itu tidak dihargai, dia tetap bersinar. Ketika matahari itu tidak dilihat sama orang, dia tetap menerangi. Nah, filosofi ini yang harus kita dapatkan. Filosofi ini yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ketika kita dipilih oleh Tuhan, maka kesempatan yang diberikan itu mari kita berbuat baik. Baik waktunya ada ataupun tidak ada, mari kita tetap berbuat baik. Mungkin itu Pak Pendeta yang saya terinspirasi dengan Galatia 6:10 itu, sehingga mudah-mudahan kita tidak membawa bendera daripada denominasi atau aras-aras gereja, tapi marilah kita bersatu di dalam kebersamaan, mengadakan kerajaan Allah dalam kebersamaan untuk sama-sama mewujudkan tujuan yang mulia, yaitu masyarakat sejahtera, aman sentosa bagi Indonesia, bagi Lampung, dan khususnya bagi Pada Lampung. Haleluya, puji Tuhan. Ini penjelasan yang sangat luar biasa dan sangat real kita rasakan. Amin. Bagaimana pengejauhan tahan dari Galatia 6 ayat 10 itu bisa dilaksanakan bukan hanya dalam bentuk teori,
tapi juga bisa dipraktekkan dan ada buah-buah yang sudah dihasilkan dan itu akan terus dilaksanakan. Oh tetap Pak Pendeta, tetap. Ya, mungkin saya tambahkan. Ya. Ada beberapa yang kegiatan yang real sudah saya berikan contoh dan kami tentunya juga tidak sendiri. Kami bekerja sama mungkin juga yang sudah kami laksanakan dengan paguyuban sosial marga Tionghoa, Ya. wilayah Lampung yang dipimpin oleh Bapak Christian dan sekretarisnya Bapak Luke. Kami bekerja sama dengan mereka, kemudian bekerja sama juga dengan Perkumpulan Gereja Tionghoa Indonesia (PGTI). Kami membuat percontohan pembangunan sumur bor di daerah Kaluran Gedong Air, dan itu letaknya di ketinggian. Kami buat di 2 tempat di ketinggian, dan karena mungkin ini kita niatnya adalah membantu masyarakat di sekitar, sehingga Tuhan mungkin juga pasti restui ya. Pasti Tuhan juga kehendaki hanya 45 meter kami buat di 2 tempat itu di ketinggian, dan hasilnya luar biasa dirasakan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa memberikan kontribusi kas kepada kepada masjid, kemudian kas kepada RT, dan air itu mengalir dari atas ke bawah maupun ke samping, mengaliri ke rumah-rumah penduduk. Kemudian kami juga mengadakan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis 300 orang dan 40 orang sunat massal ketika pada waktu itu di tahun 2018. Kami bekerjasama juga dengan PSMTI dan PGTI, dan kami mohon izin kepada Bapak Dandim pada waktu itu untuk meresmikan kegiatan tersebut, dan luar biasa juga berdampak bagi masyarakat. Nah, artinya sebenarnya hal-hal yang simpel, hal-hal yang sederhana seperti itu bisa kita lakukan kalau ada kemauan. Kalau ada bentuk kerjasama dengan teman-teman, tidak usah membawa bendera mana, tapi yang jelas kita menjadi gereja yang berdampak bagi masyarakat di lingkungan sekitar kita. Haleluya. Ini kalau saya mendengar langsung, meskipun saya pribadi senantiasa mengamati dan memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Bapak Mayor Yudi dalam kesehariannya. Ini hal yang luar biasa yang boleh kita dengar, Bapak Ibu pemirsa pendengar Radio Heartline dimanapun berada. Saya teringat jadi tentang seorang perwira Kapernaum yang takut akan Tuhan. Dan saya melihat hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita cukup bangga ada anak Tuhan di dalam dunia kemiliteran kita melakukan tugas lebih dari yang ditugaskan. Kalau saya lihat jabatan beliau ini, namun saya melihat jauh dari apa yang dibebankan kepada dia. Ini yang satu patut kita tiru, bahwa excellent itu adalah melakukan lebih dari yang diminta. Ya, melakukan lebih dari yang diminta tanpa memperhatikan upah apa yang dia lakukan. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari penyampaian beliau bahwa buah-buah yang dikerjakan itu bukan hanya dirasakan oleh segelintir kelompok masyarakat atau notabene Kristiani, tapi justru seluruh agama. Amin. Dan ketika bersinergi dengan lembaga yang bukan seagama juga, itu hal yang dihasilkan luar biasa. Amin. Menjadi berkat. Amin. Itu air itu satu kelurahan ya Pak? 2 RT Pak. 2 RT di kelurahan Gedong Air. Puji Tuhan. Saya melihat sendiri bagaimana juga itu pada waktu peresmian dihadiri Bapak Wali Kota. Amin, dihadiri Bapak Wali Kota, kemudian juga Bapak Dandim. Bapak Dandim ya. Bapak Ibu Saudaraku, di tangan saya saat ini ada riwayat hidup singkat beliau, dan saya sangat bangga sekali boleh berbincang dengan beliau, berbagi hal-hal yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi ini, anak-anak Tuhan yang jumlahnya mungkin tidak banyak di dalam kemiliteran, tapi memberikan dampak yang luar biasa dan punya kemauan untuk bersinergi dengan yang lain tanpa membawa bendera apapun, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya juga ingin mendengar dari Pak Mayor Yudi. Ini lebih dalam lagi kita nih Pak. Siap. Karena Bapak ahlinya nih gitu ya. Siap. Bagaimana nih cara tentara kita nih bersama dengan komponen masyarakat ini memerangi terorisme atau radikalisme? Karena juga ada serangan kepada tokoh agama begitu ya. Kemarin di provinsi kita, di kota kita juga ada
percobaan penikaman kepada tokoh agama di Papua, penembakan begitu ya. Saya juga sengaja mengundang Pak Mayor Yudi ini untuk memberikan kepada kita semua pemahaman yang apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita bisa bersinergi menghadapi hal ini. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Sebenarnya kita sudah mempunyai pilar kebangsaan yang sungguh luar biasa, yang negara lain kayaknya iri ketika kita melihat pilar kebangsaan kita. Ada 4 pilar kebangsaan yang kita punya, yaitu yang pertama adalah Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, dan tentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, sebenarnya 4 pilar ini yang harus bisa dipahami oleh setiap warga negara Indonesia. Nah, setiap warga Indonesia harus tahu betul bagaimana melaksanakan 4 pilar kebangsaan ini, sehingga antara satu dengan yang lain harus ada kepedulian dalam rangka mengingatkan satu dengan lain untuk melaksanakan 4 pilar kebangsaan ini. Ya, yang Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang fundamental, yang mana itu didirikan dibuat bukan oleh orang-orang yang remehan, tetapi justru dibuat oleh founding father kita yang luar biasa, ya. Dibuat sedemikian rupa sehingga Pancasila itu betul-betul kita yakini sakti. Dalam konteks adalah ketika dari 5 sila itu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sudah diyakini kita tidak akan satu dengan yang lain saling menyakiti, bahkan mungkin saling menghormati, saling tolong-menolong, saling bertoleransi. Apalagi ada Bhinneka Tunggal Ika yang kita ketahui bahwa berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, golongan, kita tetap satu. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 yang sedemikian kuat, yang mendasari seluruh daripada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ini. Kemudian kedaulatan negara yang patut kita jaga bersama. Nah, manakala 4 pilar kebangsaan ini kita boleh mengerti dan pahami oleh seluruh warga negara Indonesia, dan satu dengan yang lain saling peduli untuk mengingatkan, saya kira upaya-upaya oknum-oknum tertentu untuk menjadi terorisme, untuk menjadi seorang radikalisme, ini dapat kita eliminir. Tentunya aparat kepolisian ataupun aparat TNI tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan masyarakat yang peduli dengan bangsanya, yang peduli dengan Lampung, yang peduli dengan Bandar Lampung, yang peduli dengan daerah-daerahnya, sehingga ketika informasi sekecil apapun yang bakal menggerogoti kedaulatan negara Republik Indonesia yang akan menggantikan ideologi Pancasila, maka dia wajib hukumnya sebagai warga negara yang baik, membela bangsanya, membela kedaulatan NKRI, untuk melaporkan kepada aparat baik Polri maupun TNI. Sehingga manakala ini bisa berjalan secara sinergis, pelaporan-pelaporan ini terjadi terus-menerus, informan-informan masyarakat ini kepeduliannya ada, maka kegiatan-kegiatan teroris ataupun kegiatan radikalisme ini bisa dikurangi sedemikian rupa, dan bahkan mungkin saatnya nanti kita tetap menjadi negara yang berdaulat, yang memang berjaya, dan boleh dikatakan suatu saat nanti kita boleh menjadi negara yang maju. Puji Tuhan. Amin. Ini hal yang luar biasa ya, sangat lengkap yang disampaikan oleh Pak Mayor Yudi kepada kita. Nah, selanjutnya Pak Yudi, kita ingin tanya, kira-kira apa harapan Bapak untuk warga gereja itu berkontribusi bagi kemajuan kota kita, kemajuan provinsi kita? Ini saya melihat Bapak memegang 2 hal yang luar biasa. Satu sisi Bapak adalah seorang militer, namun satu sisi seorang pelayan Tuhan yang sangat aktif. Beliau ada di persekutuan gereja lembaga Injili sebagai pengurus juga. Beliau ada terlibat juga di lembaga paduan suara, dan juga beliau aktif juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam setiap kegiatan oikumenes itu Mayor Yudi selalu aktif. Dan Bapak Ibu, beliau saya lihat embel-embel namanya tidak ada namanya di depan pendeta, tapi ini tentara yang pendeta nih, dan lebih pendeta dari pendeta nih karena pemahaman yang luar biasa. Jadi beliau juga mengumpulkan hamba-hamba Tuhan gitu ya. Ini menjadi kepalanya para hamba Tuhan nih.
Dan ini hal yang luar biasa yang baru kita boleh dapatkan dari anak Tuhan yang ada di provinsi kita, yang ada di negeri kita, dari sosok Mayor Yudi Nugroho. Nah, kita mau dengarkan dulu Bapak Ibu yang terkasih, apa harapan beliau untuk warga gereja. Karena kadang-kadang kan, wah itu kan tugas orang tertentu, ya itu kan tugas pemimpin gereja. Ya, saya kan warga jemaat biasa gitu, ya nggak ada embel-embel gitu. Tapi mengapa saya mesti ada terlibat gitu? Apa yang kira-kira harapan Bapak nih? Yang pertama, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya bersyukur dilahirkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Saya sangat bersyukur sekali menjadi warga negara Indonesia. Dan itu penting bagi saya, penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk mendasari kita mau berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Bangga sebagai warga negara Indonesia. Kedua, saya juga bangga ketika saya dipilih oleh Tuhan dan Tuhan mengajarkan tentang pengajaran kasih. Tuhan memberikan contoh bahwa kasih itu tidak pernah berkesudahan. Kasih itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu tidak pilih kasih, tidak tebang pilih. Jadi kalau hukum itu barangkali pilih kasih dan tebang pilih, tapi kalau kasih Tuhan ini nggak ada tebang pilihnya. Ya, semua dikasih Tuhan. Nah, inilah yang membuat kita sebagai warga Indonesia, tentunya warga Kristen, ya, ketika mendapatkan ajaran kasih ini, ya jangan hanya disampaikan secara teoritis, tapi mari kita mengerti dan pahami, tentunya juga aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar, dan lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan mungkin adik-adik di kampus ataupun di sekolah-sekolahan. Nah, ketika kasih ini ada dalam diri kita, kemudian Tuhan kasih kita talenta, keahlian, keterampilan, ya, sekecil apapun yang Tuhan kasih itu sangat berharga sekali, ya kan? Katakanlah kalau lidi itu hanya satu, mungkin nggak ada manfaatnya, hanya bisa mungkin hanya untuk apa ya, istilahnya dipukul-pukulkan pun nggak rasa di kulit. Tapi ketika lidi ini dikumpulkan menjadi satu, ya, maka lidi ini bisa digunakan untuk nyapu, bisa digunakan untuk membersihkan sesuatu, bisa digunakan untuk membersihkan sampah lah katanya seperti itu. Nah, sehingga mari yang mempunyai talenta sekecil apapun jangan berkecil hati. Ketika Anda mempunyai talenta yang berbeda dengan yang lain, itu ada kekuatan yang harus kita saling memperlengkapi, ya. Talenta A, B, C, D dan seterusnya itu ketika disatukan itu memperlengkapi dan menjadi suatu kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa, ya. Tapi ketika kita berpikir bahwa saya tidak berguna karena saya hanya mempunyai satu talenta, ketika orang lain pun juga berpikir ya hal yang sama bahwa saya mempunyai satu talenta saja, maka ketika tidak bersatu tidak akan ada gunanya. Tapi ketika talenta yang diberikan Tuhan, keterampilan, keahlian yang diberikan Tuhan ini disatukan, diwujudkan dalam suatu gerakan untuk membantu Indonesia, untuk membantu Lampung, untuk membantu Bandar Lampung, maka kontribusi warga gereja ini sangat penting sekali, ya. Sekali lagi bahwa Tuhan mengajak kita itu untuk berbuat baik, tidak perlu membawa bendera, ya. Popularitas itu akan muncul sendiri, tapi yang perlu niat yang sungguh-sungguh. Ketika Tuhan memilih kita patut bersyukur untuk mewujudkan rasa syukur kita itu dengan berbuat yang Tuhan ajarkan. Seperti Tuhan berikan teladan kepada kita semua, ya. Nah, sehingga keinginan saya, harapan saya, teman-teman Kristen yang ada di Lampung, yang ada di Bandar Lampung, dan khususnya juga mungkin yang terdengar sampai di pemirsa yang ada di pendengar-pendengar headline, ya, mari apapun yang Tuhan berikan kepada kita, sekecil apapun talenta, keterampilan, keahlian yang kita punyai, ayo kita bersatu dengan yang lain. Mari berikan kontribusi yang positif di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan tempat kita bekerja, di lingkungan tempat kampus kita barangkali ataupun di sekolah-sekolah. Ketika itu dilaksanakan semua dan satu dengan yang lain saling peduli, saling mengingatkan, maka ini menjadi kekuatan yang luar biasa sekali. Dan tentunya pemerintah akan sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin itu Pak Pendeta yang harapan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rangkum apa yang menjadi harapan dari Bapak Mayor Yudi Nugroho pada malam hari ini, bahwa
kita mesti bangga sebagai warga negara Indonesia. Amin. Dan kemudian yang kedua, kita bersyukur. Siap. Dan bentuk dari bersyukur itu adalah kita melakukan yang terbaik. Amin. Dengan cara bagaimana? Kita bersatu. Amin. Segala macam talenta apapun, segala macam keberdayaan kita itu ketika kita satukan, Siap. itu punya kekuatan yang luar biasa. Luar biasa. Amin. Dan sekecil apapun yang kita bisa kerjakan, berkontribusi di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, Ya. itu memberikan dampak yang luar biasa. Luar biasa. Wah, luar biasa. Ini kesimpulan yang luar biasa yang boleh kita dapatkan dari Pak Mayor Yudi pada malam hari ini. Dan beliau memiliki keluarga yang luar biasa, semua ikut melayani Tuhan. Anak yang pertama di mana, Pak, sekarang pendidikan? Ya, sekarang yang pertama sudah lulus sarjana seni. Ini akreditasi baru dari dulu sarjana musik gereja, kemudian diakreditasi oleh pemerintah dan puji Tuhan akhirnya muncul sarjana seni. Mungkin ini suatu kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lulus di sekolah musik gereja supaya dia lebih banyak berdampak luas dengan kesarjanaan itu saja. Kalau dibatasi hanya sarjana musik gereja, mungkin dia hanya memberikan kontribusi yang sempit. Tetapi ketika pemerintah yang luar biasa yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini memberikan kesempatan, akreditasinya adalah sarjana seni, maka memotivasi pada setiap teman-teman yang saat ini mungkin berpikir, oh dulu anak saya hanya SMG, ya, sekarang sudah sarjana seni, sehingga ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan melalui pemerintah Indonesia supaya maksudnya berdampak lebih luas. Lebih luas lagi. Lebih luas. Lebih luas lagi. Kemudian anak saya sekarang ada di Tangerang dan mengajar di sekolah, kemudian juga mengimplementasikan keilmuannya dalam kegiatan musik, tentunya positif. Kemudian dia juga melayani di gereja. Dia memang bidangnya adalah main musik, khususnya di gitar, Pak. Dari mulai kelas 2 SMP dia memang mainnya gitar. Jadi kalau tidur tuh gulingnya tuh ya gitar. Haleluya. Kemudian yang kecil, yang nomor 2, ini sekolah di MMTC atau Sekolah Tinggi Multimedia di Jogja. Jadi karena mungkin dampak pandemi COVID, kawan-kawan anak saya kembali ke kampung halaman masing-masing, berkuliah secara daring, Tapi tetap melayani di gereja, di tempatnya Pak Pendeta Ruli Lorong, Gereja Kedatangan Kita Kota Anugerah, Lampung. Anak saya melayani di drum, Pak. Jadi dia main drum dan kesehariannya dia kuliah di Jogja, Pak. Puji Tuhan. Ini juga Bapak Ibu yang terkasih, saya menjadi dasar saya untuk mengundang beliau ini di tengah-tengah kita dalam program Lidah Api, karena saya melihat sosok keluarga beliau ini juga bisa menjadi contoh buat kita semua bahwa keluarga yang melayani, suami istri yang melayani, lalu kemudian anak-anak juga gak jauh dari orang tuanya bahwa ikut juga melayani, dan teladan orang tua itu luar biasa. Saya cukup heran karena melihat riwayat Pak Mayor Yudi bahwa beliau dengan usia yang sedemikian itu terlihat energik, sukacita, dan awet muda. Nah, ini sebelum kita akhiri, apa rahasianya ini? Kan tentu saya lihat saudaraku, beban tugasnya nggak main-main, banyak sekali tugas yang dia emban. Belum lagi itu tugas di kantor di bidang kemiliteran, tapi juga kepelayanan cukup berat yang kita perhatikan. Nah, ini apa kuncinya nih kira-kira? Sebenarnya seorang pemimpin itu ada 4 hal barangkali, yang 4 atau 5 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mempunyai hubungan atau relationship dengan siapapun itu secara harmonis. Ya, relationship secara harmonis itu perlu. Nah, sehingga ketika tercipta hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, maka kerja kita itu sebenarnya nggak berat. Ya, karena ada hubungan yang baik sehingga kerja bisa dibuat secara bersama-sama. Kedua, kita harus bisa memberikan teladan supaya ada respect daripada orang-orang yang kita pimpin. Kita tidak bisa memberikan tahu kepada anak buah, kamu nggak boleh merokok, sementara kita merokok. Ataupun kamu jangan keluyuran malam, sementara kita keluyuran malam. Tidak bisa seperti itu. Tuhan Yesus sendiri menjadi gembala yang baik. Tuhan Yesus sendiri ngerti
domba-dombanya itu bagaimana, dan domba-dombanya pun tahu bagaimana Tuhan Yesus gembalanya. Nah, itulah contoh yang mungkin perlu kita lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian selain itu kita harus menjadi manajer yang baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, yang orang-orang tentunya yang kita pimpin. Mengatur diri sendiri itu lebih sulit sebenarnya. Ya. Artinya bagaimana kita mempunyai pola hidup yang sehat, pola hidup yang teratur. Kemudian mengaplikasikan hal ini ke dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin untuk mengatur yang lain. Seperti tadi saya katakan, ketika tangan kita hanya dua, tetapi ternyata di samping kiri kanan depan belakang kita tuh ada orang-orang yang mempunyai banyak talenta, mempunyai banyak keterampilan. Ketika relationship kita baik dengan mereka, maka sebenarnya tangan kita banyak, kayak laba-laba. Sehingga kita bisa memberikan kepercayaan satu dengan yang lain untuk melakukan pekerjaan masing-masing dan mempercayainya tinggal mengendalikan saja. Manajemen itu perlu sekali. Terakhir, ketika semua itu tadi sudah kita lakukan, baik relationship, kemudian keteladanan, kemudian kita mengatur diri sendiri maupun mengatur orang lain, maka diperlukan suatu kebersamaan, ya, suatu kebersamaan ini sangat penting sekali. Seperti halnya di dalam, kalau tidak salah di dalam Efesus, saya masih ingat di pasal 4 ayatnya kalau nggak salah 15-16 barangkali, saya agak sedikit lupa, bahwa di situ kesatuan tubuh itu penting sekali. Ya, kesatuan tubuh yang terikat, tersusun rapih lah. Kurang lebih ayatnya mengatakan seperti itu. Nah, ketika kesatuan tubuh ini, kebersamaan ini tersusun rapi, ya, ketika kesatuan tubuh ini dikepalai oleh seorang kepala yang luar biasa sekali, yaitu Tuhan kita sendiri, yang tentunya perfect, sempurna, maka tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak bisa berubah. Bertumbuh ini tidak perlu seperti kita membalikkan telapak tangan, tidak, tapi mari kita lakukan secara bersama-sama. Makanya kebersamaan ini penting sekali kita lakukan. Nah, untuk menjaga kesehatan tadi, untuk menjaga keawet mudaan, sebenarnya kunci yang mungkin sering saya lakukan yang jelas pasti olahraga. Kemudian minum jamu itu pasti, karena orang Jawa kan minum jamu itu pasti. Kemudian yang paling penting lagi, keep smile. Ya, jagalah tersenyum kepada siapapun, ya, jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, tidak usah iri ketika orang lain memberi, Tuhan berikan lebih, karena Tuhan sudah tahu takaran yang bakal diberikan kepada setiap orang itu berbeda-beda, dan itu pastinya sudah pas. Oke. Terima kasih, Pak. Tapi ada satu lagi, Pak. Ini kita 5 menit terakhir ini. Tapi Bapak, saya minta 1-2 menit menjelaskan sebelum nanti saya minta Bapak berdoa untuk para pendengar kita. Ada satu lagi rahasianya yang mungkin saya selalu amati, dan ini bisa menjadi tagline yang luar biasa, yaitu Pak Mayor Yudi selalu memposting bahwa Bible in coffee. Jadi dia nggak lupa membawa Alkitabnya, membaca Alkitabnya waktu ngopi. Benar ya, Pak? Filosofinya gimana? Ya. Ini sebenarnya saya terinspirasi dengan hamba Tuhan, lupa saya namanya, ini favorit saya. Hamba Tuhan tersebut punya program Bible and Coffee. Bible and Coffee ini kalau tidak salah, entah siapa, lupa saya. Itu luar biasa sekali. Beliau membawakan firman Tuhan, tapi di pagi hari ketika kita mengawali sebuah pekerjaan, ya, beliau pendeta GPI di Bandung, itu membawakan sebuah firman Tuhan ketika mengawali kita beraktivitas di pagi hari, dan firman Tuhan yang disampaikan beliau itu cukup simpel dan waktunya juga tidak begitu lama, hanya bisa antara 7 sampai dengan 10 menit. Nah, ketika saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau itu, saya terinspirasi. Kalau beliau bisa menyampaikan seperti itu, kenapa saya tidak? Walaupun konteksnya, dasar latar belakangnya berbeda, beliau adalah seorang pendeta dan memang sudah master teologi, saya belum, saya baru status mahasiswa teologi, tapi saya pasti bisa. Yang penting ada kemauan untuk memberkati sesama kita. Maka saya buat sifatnya yang simpel saja. Ambil sebuah ayat, kemudian kita terjemahkan untuk tentunya berdoa mendapatkan hikmah daripada Tuhan, dan kita berikan ini kepada teman-teman supaya
walaupun sedikit, mudah dimengerti, mudah dipahami, dan itu mudah diingat. Ketika itu mudah diingat, mudah-mudahan Tuhan juga pimpin melalui Roh Kudus yang sudah taruh di dalam diri kita masing-masing untuk mengaplikasikan. Ya, seperti yang terakhir saya buat renungan tentang carilah kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semua akan tambahkan. Bahwa ayat tersebut sebenarnya bukan konteksnya pamrih ketika kita mencari kerajaan Allah terus kemudian berharap dengan sangat untuk mendapatkan kekayaan dan jabatan di dunia. Tapi yang sebenarnya Tuhan menginginkan lebih kita menimbun kerajaan, menimbun harta itu di surga. Menimbun harta itu di surga. Kenapa? Karena itu nggak akan karat dan nggak akan mungkin dimakan oleh nengat. Justru ketika kita menimbun lebih banyak harta di surga, dan Tuhan sebenarnya sudah kasih tahu kita dari jauh-jauh hari, aku menyediakan tempat bagimu di sana. Aku berasal dari sana, aku datang ke dunia, dan ketika aku kembali ke sana, aku ingin sekali kamu bersama-sama saya ada di sana. Dan pasti kita nggak akan salah alamat, karena kita mengikuti orang yang asalnya dari sana, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Mayor Yudi Nugroho yang menjadi berkat buat kita semua.